kesempatannya kita dapat bertemu pada ibadah kita bulan ini. Jadi kita akan memulai ibadah kita, kiranya kita dapat bersama-sama bersukacita menikmati kehadiran Tuhan. Sungguh merupakan berkat yang sangat luar biasa bagi kita semua, karena sampai saat ini kita masih dapat berkumpul, berjumpa dalam virtual ini untuk mengikuti ibadah kita setiap bulannya, yaitu ibadah PAK, KMK, FKG USU, dan kita dapat berjumpa dalam keadaan sukacita dengan kondisi kita masing-masing sekarang ini. Sesungguhnya banyak hal yang telah terjadi di antara kita semua pada kehidupan kita, keluarga kita, tetangga, bahkan pekerjaan kita, dan khususnya di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi kita mau percaya satu hal, bahwa semuanya terjadi atas izin Allah dan semuanya atas otoritas Allah sendiri. Tema ibadah kita saat ini adalah Dokter Gigi Kristen bagi bangsa. Jadi bagaimana peran kita, sekecil apapun yang kita berikan, dampak kita bagi bangsa Indonesia, kita mau merenungkan dan mendoakan bangsa Indonesia, di mana kita juga akan memperingati hari kemerdekaan kita, 17 Agustus yang akan mendatang. Untuk itu, mari kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. My song, the Lord is my praise. All my hope comes from God. The Lord is my song, the Lord is my praise. God, the wellspring of life. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang terus memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, berkumpul bersama, bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran kami semua, para alumni KMK FKG USU yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat yang tidak hadir atau yang belum bisa hadir juga, Tuhan yang kiranya yang memelihara kehidupan mereka, dan Tuhan yang menolong mereka untuk kami dapat bersama-sama di kemudian hari. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Bang Husen yang Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk kami bertemu di virtual ini. Kiranya Tuhan yang menolong dia juga. Dan kami mau menyerahkan acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus melindungi kami, mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah Allah yang setia. Dan setianya itu jugalah yang telah mempertemukan kita dan akan terus memelihara persekutuan ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Satu di Dalam Roh-Mu, Oh Bahagia.
bersatu di dalam. Oh bahagia. Kita adalah alumni FKG USU dan kita saat ini berada di tengah-tengah persekutuan ini bukanlah suatu kebetulan. Dan kita juga berada di negeri kita Indonesia ini juga bukan suatu kebetulan. Negeri yang indah, alam yang menakjubkan, tanah yang kaya dan subur. Itu semua adalah berkat anugerah Allah yang begitu luar biasa. Maka selayaknya lah kita bersyukur. Marilah kita bernyanyi lagu ucapan syukur kita, betapa kita bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermanit cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saat ini kita akan bermazmur. Saya ambil dari Mazmur 46 ayat 9 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian mazmur kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Fusen. Dan sebelumnya mari kita nyanyikan lagu pujian kita. Dan di akhir lagu ini kami mengundang Bang Fusen untuk menyampaikan firman. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Mari kita bernyanyi. Yang layak ditinggikan,
Shalom, Kak Abang, rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran firman kita di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama melalui media online yang Tuhan sediakan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sertai pembelajaran kami, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan yang boleh buka hati, Tuhan yang boleh buka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada tiap-tiap kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang belum dapat bergabung, dimanapun mereka berada, Tuhan yang boleh sertai. Kami berdoa untuk kondisi bangsa kami, dan juga orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19, Tuhan yang boleh pelihara. Kami yakin dan percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi tiap-tiap kami, bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, salam kenal Kak Abang dan sekalian. Ya, pelan singkat, nama saya Husen. Saya seorang dokter yang menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saat ini saya ini dalam manajemen kesehatan atau healthcare management. Nah, atas anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan untuk belajar sebagai dokter, alumni dari UI. Kemudian saya S2 untuk hukum kesehatan di Unpad, manajemen di Unpas, ilmu manajemen juga dari Unpas, Pasundan ya, Bandung, dan juga belajar terkait leadership di Harvard. Saya sudah memiliki seorang istri saya namanya Lianda Tamara, dan juga seorang putra, saya namanya Leonard ya, usianya 3,5 tahun. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kalau malam hari ini boleh diundang ya untuk melayani di persekutuan alumni FKG USU ya. Saya sebetulnya sering sekali keliling di berbagai daerah di Indonesia. Cuma memang nih saya belum pernah ke Sumatera Utara nih. Harusnya akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu saya ada acara di Kota Medan, cuma karena pandemi ternyata dibatalkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah kondisinya kembali reda, saya punya kesempatan untuk datang ke Sumatera Utara, nanti kita bisa bertemu, bisa bersekutu bersama juga. Hari ini kita akan belajar ya, bulan ini karena mungkin menjelang kemerdekaan juga ya, 17 Agustus, kita mau belajar tentang peran alumni bagi kesejahteraan bangsa. Kalau kita bicara mengenai kesejahteraan bangsa, sebetulnya banyak bagian kita yang bisa kita pelajari. Sering dibawakan bisa dari Yeremia, bisa dari Nehemia, dari Kisah Yusuf, dan lain-lain. Nah, malam hari ini, saya ketika persiapan dibukakan satu Mazmur 85. Dan hari ini dari Mazmur 85. Ya, kita sama-sama baca. Saya akan bacakan. Di sini saya sudah di layar ya. Mazmur 85. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan pada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Allah kami, ya Allah kami, akanlah sakit hatimu kepada kami. Selamanya engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah pada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah pada kami keselamatan daripadamu.
Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ya, inilah pembacaan Mazmur 85. Kita akan belajar Mazmur 85 ini sebetulnya kalau dari pembagian buku Mazmur, ada 5 bagian, ini masuk ke buku bagian ketiga yang disebut atau dikelompokkan sebagai The Book of Crisis atau buku tentang krisis. Nah, Mazmur 85 ini adalah merupakan sebuah doa komunal, ya, doa satu komunitas untuk memohon pemulihan dari krisis. Nah, kita bisa lihat tadi ada 13 ayat, bisa dibagi menjadi 4 bagian sebetulnya, atau 4 tema di dalam. Yang 1 sampai 3 itu mengingat pemulihan yang pernah Allah berikan bagi bangsa Israel. Kemudian ayat 4 sampai 7 nanti kita belajar tentang bagaimana kondisi bangsa tersebut yang saat itu kembali menghadapi krisis. Ayat 8 sampai 9 mengenai janji Tuhan dan nasihat dari Tuhan. Dan 10 sampai 13 gambaran dunia yang dipulihkan. Kita bisa lihat bagaimana definisi atau gambaran sebuah negara atau dunia yang sejahtera. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama tentang pemulihan dan pengampunan Tuhan. Nah, Mazmur 85 ini dikatakan bahwa Mazmur ini ditulis atau dibuat sesuai dengan kronologi waktunya setelah pengasingan ke Babel. Memang tidak ada satu hal yang spesifik bahwa ini pasti ditulisnya setelah pengasingan ke Babel. Tapi dari analisa atau dari pendalaman terkait bagian yang ayat pertama sampai ketiga ini, itu dapat dilihat bahwa ini mirip sekali kondisinya dengan beberapa peristiwa setelah pengasingan ke Babel. Tempat mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kelaparan, gitu ya. Kemudian bagian ini juga bahwa yang ayat pertama disebut telah memulihkan Yakub. Nah, ini kalau rekan-rekan ingat 32 ayat 28, nama Yakub disebut sebagai Israel, yaitu ketika Yakub bergumul dengan Allah pada satu peristiwa, ya, dia bergumul dengan Allah dan sejak saat itu namanya diganti menjadi Israel. Dan di bagian pertama ini juga ada 4 kata yang dituliskan. Kita bisa lihat ini sebuah penekanan sebetulnya. Mengampuni, menutupi, menyebutkan, itu sebetulnya satu bagian atau satu kesatuan menunjukkan permohonan atau pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan yang sudah pernah mereka alami. Engkau telah mengampuni kesalahan umat, telah menutupi segala dosa, ya. Engkau telah menyurutkan, telah meredakan. Artinya Israel saat itu menyadari bahwa mereka zaman sebelumnya pernah mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Nah, apa hubungannya? Ternyata lanjut di bagian yang kedua, waktu kita bicara tentang ayat yang 4 sampai ke 7, kondisi krisisnya sebetulnya. Ini menunjukkan sebuah permintaan yang mereka lakukan dengan menderita, dengan memelas, gitu ya. Minta kepada Tuhan. Dan tadi
Dasarnya apa mereka minta pemulihan dari Tuhan? Karena dasarnya tadi sebelumnya yang ayat 1 sampai 3. Mereka tahu bahwa Tuhan pernah mengampuni mereka tahu bahwa Tuhan pernah memulihkan mereka tahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya sebelum-sebelumnya dari beberapa peristiwa yang sebelumnya. Bahkan kalau kita telusuri sejak bangsa Israel, sejak awal sekali bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, kemudian mereka mengalami pembuangan dan seterusnya. Berkali-kali bangsa Israel itu menjauh dari Tuhan, ya. Menjauh dari Tuhan, mengalami krisis, tapi kasih setia Tuhan tidak berhenti. Dan kalau kita bawa ke konteks saat ini ya sama, kasih setia Tuhan yang sama juga sama-sama tidak berhenti sampai saat ini. Nah, ayat 7 ini menunjukkan bahwa saat ini mereka sedang dalam mereka minta pulihkan kami, ya. Pulihkan kami, Allah penyelamat kami. Sakit hati, tiadakanlah sakit hatimu kami. Apa untuk selamanya kan engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu. Kalau kita lihat kalau di kisah perjanjian bagian perjanjian lama, murka Tuhan itu begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa, begitu mengerikan. Maka ketika di sini dikatakan untuk selamanya kah engkau murka atas kami, itu sebetulnya menggambarkan kondisi yang begitu menyeramkan, kondisi yang begitu menakutkan gitu ya, menyedihkan, penderitaan gitu ya. Sampai ayat ke-6-nya dikatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Jadi kalau dibilang katanya menghidupkan kami kembali, jadi seolah-olah bangsa ini seperti dalam kondisi yang mati ya, atau sekarat ya, sekarat atau mati, sampai muncul kata-kata, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali. Jadi udah benar-benar putus asa ya, putus asa, kehilangan harapan gitu. Tapi mereka masih ingat bahwa tadi ayat 1 sampai 3, Tuhan ini udah pernah mengampuni kami loh. Jadi mereka memohon, meminta Tuhan untuk mengampuninya kembali. Dan di ayat yang ke-7, menarik sekali, dikatakan, perlihatlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Kasih setianya ini bisa didalami sebetulnya kata heset ya, heset. Kasih setia ini bukan kasih yang romantis gitu ya, bukan cinta-cintaan zaman sekarang gitu, tapi kasih setia yang benar-benar dapat diandalkan, kasih yang punya kemampuan yang begitu luar biasa, kasih yang bisa memulihkan dan kasih yang bisa menghidupkan. Ini kalau dikatakan di beberapa penafsir mengatakan contohnya adalah saat Israel keluar dari Mesir. Begitu besar kasih Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bahkan sampai kalau kita ingat bagaimana Musa dipakai Tuhan, diberikan tulah yang begitu hebat sampai tulah yang terakhir membuat anak-anak sulung bangsa Mesir tinggal gitu ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana perjalanan, banyak sekali ya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tadi sempat disinggung juga bagaimana mereka memberontak atau bahkan membuat Allah lain gitu. Tapi Tuhan yang begitu besar kasihnya tetap menyelamatkan mereka, tetap mengembalikan mereka. Jadi sampai di kondisi ini pun ketika bangsa Israel krisis, mereka kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir ini agak itu luar biasa ya. Mungkin kalau kita sebagai manusia, kalau kita ketemu ada orang yang katakanlah bersalah atau melukai kita gitu ya, mungkin kita tidak sehebat itu ya, tidak sehebat itu, atau kasih kita mungkin nggak sebesar itu gitu. Kita bilang ya udahlah,
1 kali ya kita maafkan, walaupun mungkin masih kesel. 2 kali kita maafkan, kesel lagi. 3 kali orang yang minta tolong, lama-lama juga mungkin malah jadi satu kepahitan buat kita. Tapi kita lihat Allah yang begitu luar biasa, yang entah udah berapa kali dikhianati oleh umatnya, tapi tetap menunjukkan kasih setia yang begitu besar. Sampai disebut kasih setia ini kasih setia yang menghidupkan, gitu ya. Ayat 6, ayat 7, kasih setia yang menghidupkan. Yang ini sebetulnya nanti kita tarik ke perjanjian baru, ya kasih dari Tuhan Yesus yang mati dari kayu salib, yang menghidupkan seluruh umat manusia yang percaya pada Dia. Jadi sungguh ini satu bagian yang menurut saya satu bagian kecil di Alkitab, tapi punya makna yang begitu mendalam gitu. Saya juga mendalami atau mempersiapkan bagian ini juga begitu terkesan ya, begitu terkesan dengan luar biasanya firman Tuhan, bahwa dari satu Mazmur 85 ini bisa menunjukkan kaitan atau runutan yang begitu besar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi dikatakan tadi kasih yang menghidupkan, yang nanti nyambung ke Tuhan Yesus, gitu. Pengorbanan Tuhan Yesus yang menghidupkan kita semua. Nah, ayat 8 dan ke-9 ini juga unik. Ini ternyata unik ya, walaupun mungkin tidak mudah ya sebetulnya kita mempelajari Mazmur. Saya sendiri juga tidak terlalu familiar dengan mendalami Mazmur, cukup menarik gitu. Ada transisi. Tadi ayat 1 sampai ayat 7, kita lihat di 4 sampai 7 lah, ini jelaskan. Berikanlah kami, gitu ya, semua ngomong kami. Tapi ketika sampai di ayat 8 dan 9, ada perubahan. Menarik sekali, ada perubahan yang terjadi. Kata-katanya berubah menjadi aku. Gitu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai pada umatnya dan pada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan mereka kembali kepada kebodohan. Punya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemudian Dia menegur kita. Ada satu transisi atau satu perubahan yang tadinya doa Mazmur yang 1 sampai 7 itu sifatnya komunal atau sifatnya bersama-sama sebagai satu bangsa, sebagai satu kelompok. Ayat 8 sampai 9 ini jadinya berubah menjadi individu atau jadi pribadi masing-masing. Nah, ini para penafsir menyampaikan bahwa ayat 8 ini merupakan sebuah pengingat atau penekanan bahwa bangsa ataupun kelompok itu terdiri dari orang-orang atau individu-individu di dalamnya. Termasuk kita. Ketika kita bicara bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia itu terdiri dari kelompok-kelompok. Termasuk misalnya kalau malam ini kita bersekutu, ini kelompok alumni FKG USU, gitu ya. Ada kelompok alumni lainnya, gitu ya. Dan di dalam kelompok-kelompok itu ada orang-orang di dalamnya. Dan janji Allah itu berlaku bukan hanya kepada bangsa, bukan hanya secara komunal atau secara komunitas, tapi juga pada tiap-tiap dari kita. Jadi ketika kita bicara tadi masalah pengampunan, pemulihan, termasuk ketika bicara masalah krisis, itu semua juga berlaku bukan hanya dari segi bangsa, bukan hanya sebagai kelompok, tapi juga kembali ke individu atau tiap-tiap kita masing-masing. Nah, ayat 9 adalah jawaban terhadap doa yang disampaikan tadi. Katakan bahwa keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan akan diam di dalam negeri kita. Tapi ingat juga, di bagian ayat yang kedua disampaikan bahwa supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi janji Tuhan
kasih setia Tuhan, pemulihan dari Tuhan, itu begitu indah, begitu besar gitu ya. Dan Tuhan tuh pasti akan memberikan janjinya, menepati janjinya. Tapi juga diingetin lagi, jangan kembali kepada kebodohan. Kebodohan apa sih? Ya kebodohan jangan kembali menjauh dari Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita seolah-olah nih orang-orang yang tidak layak, bangsa-bangsa yang tidak layak, diberikan kasih karunia yang begitu besar gitu ya. Terus tapi kita memilih, enggak, saya nggak mau, saya mau melakukan hal yang sebaliknya. Maka dikatakan itu sama dengan sebuah kebodohan gitu ya. Kita yang tidak layak mendapatkan sesuatu yang berharga, dikasih dengan cuma-cuma, tapi justru kita yang nggak mau gitu. Nah itu makanya dikatakan jangan mereka kembali kepada kebodohan. Nah, ini bagian yang akhir dari Mazmur 85 ini makin menarik. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan sebuah bangsa atau dunia yang sejahtera itu seperti apa sih? Ternyata dunia yang sejahtera di ayat 10 sampai ke 12 sudah disampaikan. Ini begitu luar biasa ya, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini artinya menunjukkan satu harmoni. Coba bayangkan, kalau di tengah-tengah kita kayaknya sekarang ada kasih negara yang dipenuhi dengan kasih, dengan orang-orang yang setia satu dengan yang lain, dengan keadilan, atau yang paling gampang kita lihat, ada nggak sih negara yang isinya dipenuhi dengan damai sejahtera? Yang bisa kelihatan kan, damai sejahtera bisa kita lihat, apakah orang-orang hidup dengan damai, gitu ya? Atau masih pada ribut, entah itu karena politik, entah karena konflik-konflik tertentu, termasuk konflik beragama, gitu ya. Sepertinya di dunia ini belum sampai seperti itu. Kemudian juga kesejahteraan itu bisa muncul juga dari adanya pertumbuhan. Adanya pertumbuhan, adanya dalam hal ini ya, akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjemur dari langit. Ini kalau yang disampaikan di Alkitab. Kalau kesejahteraan yang dalam konteks kita bernegara misalnya, maka nanti akan dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Bagaimana dengan derajat kesehatan masyarakat, gitu. Bagaimana dengan tingkat pendidikan, itu semua yang muncul. Tapi semua kata-katanya sama. Kita bicara tentang pertumbuhan, kita bicara tentang keadilan ya. Keadilan kalau di Indonesia kan terjadi jelas di bidang kesehatan ada disparitas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Baik dalam hal SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, itu kita bisa lihat. Jadi kita belum bisa bilang nih satu negara yang sudah adil gitu ya. Dan juga dikatakan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ini juga menarik nih. Kalau tinggal di Indonesia, negeri yang begitu kaya, begitu subur, itu hasil buminya sangat melimpah. Saya mengambil satu refleksi yang menarik waktu bicara tentang dunia yang memberi hasil gitu ya. Sebetulnya bukan semata-mata hasil fisik yang kita lihat. Saya kebetulan karena istri saya di satu daerah ya, bukan di kota besar, gitu. Tahun ini kami dapat berkat yang banyak nih. Panen, bukan kebun kami gitu, tapi panen di sekitar kami nih nggak tahu ya, karena walaupun pandemi, tapi banyak sekali nih panen buah-buahan yang kami alami. Gitu ya. Kami dapat durian banyak, nggak berhenti-berhenti nih, durian, nanas, manggis, kemudian ada rambutan, nah sekarang lagi banyak ada rambutan, ada salak, kelapa. Gitu. Jadi saya juga nggak begitu, sebelumnya nggak begitu perhatikan, tapi sekarang begitu lihat, wah
banyak sekali panen yang terjadi. Dan panen itu buat kami mungkin jumlahnya sedikit, karena bukan kebun kami, cuma karena sekitar kami panen, jadi dapat bagian nih, dikasih, dok, ini, ada durian, ada apa segala macam. Cuma apa yang kita lihat bukan hanya semata-mata memberikan hasil secara fisik, tapi panen itu membawa sukacita bagi tiap-tiap orang, bagi komunitas gitu ya. Meskipun mungkin di beberapa daerah ada yang mengalami gagal panen, misalnya padi gitu ya, gagal panen. Tapi ada sebagian tetap sawah atau hasil yang menghasilkan itu tetap membawa sukacita. Setidaknya untuk keluarga itu mereka bisa makan, bisa melanjutkan hidup. Gitu. Jadi ketika berbicara tentang negara atau daerah atau lingkungan sekitar kita yang menghasilkan, tentu ada sukacita yang Tuhan anugerahkan di dalam situ. Sukacita, kecukupan. Gitu ya. Dan bagian ini juga mengingatkan bahwa gambaran pemulihan atau kesejahteraan itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga muncul secara spiritual. Keadilan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Jelas sekali ditutup di Mazmur ini dibilang bahwa keadilan akan berjalan di hadapan Tuhan dan akan membuat jejak kaki Tuhan menjadi jalan. Itu satu hal yang jauh lebih besar dari apa yang mungkin kita lihat atau kita pikirkan. Tapi bagaimana intervensi atau keterlibatan Tuhan di dalam pemulihan atau kesejahteraan. Nah, jadi kalau kita belajar atau coba mendalami pertanyaan untuk kembali ke ini pertanyaan refleksi yang menurut saya penting gitu ya. Menurut saya jadi satu hal yang penting bisa kita bawa ya kita setelah. Jadi saya juga kembali ditegur dan diingat kembali untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan refleksi ini. Pertanyaan ini sifatnya pribadi dan komunal. Pribadi artinya untuk kita masing-masing secara individu. Komunal bisa untuk keluarga, bisa untuk persekutuan alumni, bisa untuk instansi tempat kita bekerja, bisa untuk negara. Yang pertama, apakah kita pernah merasakan penyertaan, berkat, dan pemulihan dari Tuhan? Sama dari di bagian yang pertama, Mazmur 85 ayat 1 sampai 3. Pernahkah kita merasakan penyertaan, berkat, dan pemulihan Allah? Saya sih yakin pasti semua kita jawabannya pernah. Saya pernah merasakan penyertaan Tuhan, saya pernah merasakan berkat, dan saya pernah merasakan pemulihan Allah. Maka pertanyaannya sebetulnya, apakah kita selama ini atau dalam hari-hari ini kita mengingat kembali penyertaan dan berkat Tuhan? Apalagi di kondisi pandemi saat ini, jelas bebannya begitu besar. Ada orang-orang di sekitar kita yang terdampak, ada orang-orang yang mengalami kesedihan, kesulitan, tapi kita nggak mau fokus di situ. Kita tidak mau fokus pada penderitaan, kita tidak mau fokus pada tantangan, tapi kita juga perlu ingat bagaimana penyertaan dan berkat Allah. Kita nggak mau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Maka lagu sederhana kan yang selalu kita ingat, hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Nah, itu kita mesti ingat. Gitu. Keluarga kita mungkin terdampak. Banyak. Saudara saya ada yang kena COVID, keluarga saya ada yang sampai meninggal pun ada. Keluarga, kerabat, gitu ya. Tapi kita kan nggak berhenti di situ. Kita masih mau ingat berkat Tuhan, masih tetap ada. Yang sembuh, ya. Mungkin ada yang nggak bisa didampingi, atau kalau di rumah sakit sekarang pasti nggak boleh dijenguk, nggak boleh ditunggu, gitu ya. Kalau misalnya terkena COVID, kita yakin bahwa Tuhan yang sama, yang selama sekian lama kita hidup, menyertai kita, tentu tetap menyertai kita,
menyertai keluarga kita, menyertai orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan lupa. Nah, apakah kita berada dalam krisis? Hati. Ini juga pertanyaan refleksi untuk kita bersama nih. Apakah kita berada dalam keadaan krisis? Atau seringkali disebut burnout. Atau kalau diturunin lagi tingkatannya, apakah kita berada dalam kondisi yang cukup stressful gitu ya? Kalau kita lihat, pasti sekarang semua orang sepakat bahwa dunia ini sedang berada dalam sebuah krisis atau pandemi. Nah, ini teorinya kalau sifat-sifat alamiah dari krisis itu dia terjadi seketika. Serius, dampak luas, cepat, dan jangan lupa ada ininya dinamis. Kalau pandemi dampaknya serius, dampaknya luas, dan dinamis. Dinamis artinya dilakukan saja. Menarik nih kalau kita lihat contoh firman Tuhan itu yang selalu, saya sih kalau ngomong krisis nih selalu ingatnya tentang ini, tentang kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin badai. Nah, krisis itu seperti angin badai. Bisa berubah kapan aja, orang yang seahli apapun dia di bidangnya, itu ilmunya dalam tanda petik udah tidak relevan lagi. Maka waktu kita bicara nature of crisis, nanti yang muncul solusinya adalah satu, adaptif, dua, improvisasi atau inovasi. Itu muncul. Jadi mau sepengalaman apapun dia, mau sepandai apapun dia di bidangnya, maka nature of crisis adalah semua itu sudah tidak ada artinya lagi gitu ya, atau tidak relevan lah. Mungkin dari 100% ilmu dan pengalamannya yang kepake mungkin hanya sekitar 10% atau 20% paling banyak. Kita tahu kalau kisahnya Tuhan Yesus, siapa yang berkuasa mengatasi krisis tersebut, siapa yang berkuasa mengatasi semua hal, kita tahu waktu kita bersandar dan kita menyerahkan semua itu pada Tuhan. Nah, yang ketiga, kita sudah berdoa kepada Allah. Misalnya, ini iya, setiap hari. Isi doanya, doa yang rutin, kita kembali melihat ini. Sudahkah kita mendoakan kondisi krisis ini? Seringkali waktu kita melakukan refleksi, semua ini menjadi lebih jelas, gitu. Menjadi lebih jelas atau memberikan kita lebih menenangkan. Nah, kita bicara yang selanjutnya nih jauh lebih mendalam lagi. Kalau kita udah tahu, pernah nggak kita mengalami berkat Tuhan? Apakah kita sekarang dalam keadaan krisis atau enggak? Kita berdoa sama Tuhan apa enggak? Maka yang keempat nih pertanyaan yang menurut saya sangat jauh menjadi lebih penting adalah apakah kita sudah mendengar kehendak Allah? Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan sebagai misalnya saya pribadi? Apa yang Tuhan inginkan keluarga saya lakukan? Apa yang Tuhan inginkan komunitasnya lakukan? Komunitas ini bisa tempat kerja saya, misalnya saya di Ubrida, gitu ya, di universitas, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui universitas? Di rumah sakit, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui karya saya di rumah sakit? Kehendak Allah ini ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum kita tahu semua. Jangan berbuat jahat, jangan berbohong, jangan ini, jangan itu. Bagaimana mengucap bersyukur pada Allah dan lain itu umum. Tapi yang khusus itu adalah panggilan Tuhan untuk tiap-tiap dari kita. Dan pasti beda. Panggilan buat saya dengan saudara-saudara sekalian pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Saya nggak bisa bilang Anda harus mengikuti jejak saya, gitu ya. Misalnya saya bilang, oh Anda harus berkarir di bidang manajemen dong, karena ini berdampak untuk di pandemi segala macam, berguna ini, berguna itu, nggak bisa. Karena tiap-tiap orang pasti punya panggilan sendiri, termasuk untuk komunal. Jadi, yang Tuhan inginkan bagi persekutuan alumni FKG USU untuk melakukan
bagi anggotanya atau bagi negara ini apa sih yang Tuhan inginkan. Tapi ini pertanyaan yang muncul secara berkala gitu ya. Secara berkala perlu kita tanyakan. Nah, tentunya kalau kita tahu tanda Allah, kita tanya ada panggilan tersebut. Kita kerjakan. Karena tadi seperti ini. Kesejahteraan bangsa. Waktu kita belajar Mazmur 85 atau kita lihat kisah-kisah di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Perjanjian Lama lah yang begitu cukup jelas tergambar gitu ya. Bagaimana kalau ada raja-raja yang menjauhi Tuhan gitu ya, yang menyembah Allah lain, maka bangsanya mengalami krisis. Ketika ada raja-raja yang taat pada Allah, maka bangsanya dipulihkan. Begitu juga yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi kira-kira lingkarannya begini, dosa, krisis, tobat, dipulihkan, jadi sejahtera, setelah sejahtera, lupa lagi, terus. Tapi salah, hal yang sama buat kita, mahasiswa maupun sebagai alumni, kita yang awalnya belum diselamatkan, krisisnya apa sih? Nah, kalau kita ngomong panggilan alumni, krisis alumni atau krisis bagi tiap-tiap kita ataupun komunitas kita adalah waktu kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak tahu nih panggilan Tuhan buat kita apa sih? Nggak kedengeran gitu, nggak bisa dengar. Sama kayak ini, kalau misalnya kita Zoom, kita lagi Zoom, kalau koneksinya nggak bagus, maka omongan saya akan nyampainya putus-putus. Maka teman-teman nanti akan nyampainya separuh-separuh. Misalnya, kalau saya bilang, jangan berbohong. Kalau koneksinya nggak bagus, bisa aja jangannya nggak kedengeran. Cuma kedengerannya berbohong. Kita tidak boleh berbohong. Kalau tidaknya hilang, jadi kita boleh berbohong. Kan menjadi satu hal yang berbeda. Maka ketika kita masih kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mengalami. Jadi kembali kita bisa jelas lagi, clear gitu. Apa sih yang Tuhan mau? Panggilan ini bisa berubah atau paling nggak bisa mengalami pergeseran di tengah jalan. Walaupun misalnya garis besarnya sama, tapi waktu kita menjalani tentu bisa ada perubahan-perubahan. Waktu kita mulai bekerja, kemudian mungkin Tuhan panggil kita untuk spesialisasi. Bisa di tengah jalan kita dipanggil untuk ke manajerial. Bisa kita di tengah jalan dipanggil sebagai dosen. Bisa sebagai peneliti. Dan lain-lain. Panggilan yang generalnya mungkin, saya dipanggil sebagai dokter. Saya sebagai dokter gigi di wilayah ini atau di wilayah itu. Tapi bisa juga nanti setelah sekian lama, ternyata Tuhan mau saya pindah nih ke kota lain. Atau Tuhan mau saya pindah mengambil tanggung jawab yang lebih. Misalnya dipercaya di pemerintahan atau dengan otoritas yang lebih besar. Misalnya tadinya hanya di Sumatera Utara, sekarang diminta, tolong dong, kamu bantu nih membenahi sistem untuk keseluruhan Sumatera misalnya. Tapi itu kan bisa berubah. Artinya apa? Artinya kelima pertanyaan refleksi yang tadi kita pelajari, itu harus ditanyakan berulang-ulang. Ya boleh tiap hari, boleh sebulan sekali, boleh 3 bulan, boleh 6 bulan, tapi itu perlu direview secara berkala. Kalau enggak, nanti kita bingung. Biasa satu titik dalam hidup kita mengalami yang namanya stuck. Ya. Seolah-olah bingung nih mau kemana. Dan itu secara teori pun ada. Gitu. Untuk kita belajar teori manajemen SDM, gitu ya, life planning, segala macam itu ada. Ada satu sisi kita terhenti. Terhenti macam-macam yang dilakukan. Bisa tadi refleksi kembali. Kalau kita ngomong secara spiritual atau secara rohani, ya tadi kembali kita tanya. Atau kita ambil waktu, pause and pondering, kembali melihat panggilan kita apa. Atau kalau yang secara profesional muncul, bisa bentuknya mentoring, bisa bentuknya coaching,
Kalau dia mengalami trauma bisa bentuknya counseling, macam-macam. Tapi artinya sama cycle-nya. Ada hal-hal yang harus kita refleksikan berulang. Yang ketika kita tahu bahwa ini panggilan kita, yang kita taati, kita jalankan, itulah peran kita bagi kesejahteraan bangsa itu di situ. Di sana peran yang bisa kita lakukan. Beberapa langkah konkret. Satu, refleksi yang berulang, baik secara pribadi maupun secara komunal. Komunal tadi saya ingatkan kembali, bisa keluarga, bisa kelompok-kelompok tertentu, dilakukan. Doa pasti. Lalu 3, cari panggilan. Minta diketuk teman-teman. Jadi paling enggak kita coba ingat kembali panggilan kita apa. Kalau kita sudah menjalani panggilan itu, lalu apa lagi yang Tuhan inginkan? Selalu nanya, apa lagi sih yang Tuhan inginkan? Kecuali panggilannya belum terpenuhi. Misalnya, saya terpanggil sebagai ngambil studi lanjut, S2 atau studi S3. Ya, kalau masih studi ya berarti selesaikan dulu studinya. Gitu kan. Tapi begitu selesai studinya, maka bisa tanya lagi, saya sudah selesai studi, lalu apa nih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya kemudian? Ya. Saat ini nggak enak ya. Nggak enak dalam arti buat secara duniawi tidak enak. Karena pasti ada hal-hal yang tidak pasti. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan bayangan dan pemikiran kita, karena Tuhan kita jauh lebih besar. Gitu ya. Ada proses pembentukan yang kita lalui ketika kita bilang kita mau taat. Ada risiko yang kita nggak tahu. Gitu. Ini kalau ngomong manajemen risiko, nggak nyambung nih. Prinsip-prinsip ini ada hal-hal yang nggak kelihatan gitu ya. Waktu kita bilang kita mau beriman, kita mau taat, itu ada risiko yang kita mungkin nggak bisa nilai di awal. Ketika kita bilang kita beriman, maka nilai risikonya itu udah jadi nggak relevan lagi. Karena kita tahu Tuhan kita yang berkuasa terhadap apa yang sudah pernah terjadi, apa yang saat ini terjadi, dan apa yang akan terjadi. Nah, jadi ini cycle-nya juga sama. Refleksi, doa, ini panggilan, nanti jangan lupa lagi. Apa sih yang selama ini terjadi? Dan apa yang mau saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini? Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat terbuka sih untuk yang mau komunikasi, mau diskusi, bisa kontak saya anytime. Jadi demikian pembelajaran kita di malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menutup sesi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk setiap penyertaan, setiap berkat, setiap kecukupan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh setia, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kami boleh mendengar panggilan Tuhan yang Tuhan arahkan dan yang Tuhan sediakan, bahkan Tuhan sudah siapkan, terencanakan sejak kami masih dalam kandungan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang menguasai seluruh hal yang di bumi ini, Tuhan yang berkuasa terhadap masa lalu, Tuhan yang sudah menjadikan kami sebagaimana kami ada saat ini, dan Tuhan juga yang punya rencana yang begitu indah untuk ke depan, baik untuk kami, untuk keluarga kami, untuk bangsa kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Di masa depan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang adalah awal dan akhir yang mengetahui semua hal tersebut. Kami berdoa Tuhan, dalam kondisi pandemi ini kami boleh tetap melihat kebenaran firman Tuhan, kami tetap boleh memegang janji Tuhan yang begitu indah, dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa berkat dan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada setiap kondisi yang kami alami. Jika kami merasa bingung,
kami merasa goyah, kami merasa kami tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kami masih punya iman, kami masih tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang sama, yang sejak dahulu menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami, dan Tuhan yang sama juga yang hadir di tengah-tengah kami saat ini dengan kondisi yang mungkin kami tidak mengerti. Jadi kami bisa memegang janji dan memegang kuasa serta iman kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh Bang Fusen, dan kita juga berterima kasih kepada Bang Fusen karena sudah menyampaikannya dengan sangat baik, dan kita sudah diisi oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat sebenarnya ke belakang atau perjalanan hidup kita, kita sudah merasakan kasih kemurahan Tuhan dan juga penyertaan, berkat, dan pemulihan Allah atas hidup kita. Dan khususnya di masa sekarang ini ada krisis pandemi yang menjadi tantangan bagi kita, terutama di keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan juga secara umum di bangsa kita ini. Dan kita sekarang saatnya berdoa kepada Tuhan untuk memohon penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan atas bangsa kita, supaya kita dipulihkan, dan tentunya kita juga harus percaya pada janji Tuhan, dan kita mengambil sikap untuk menghidupi firman Tuhan dan belajar untuk taat kepada Tuhan, khususnya seperti yang sudah disampaikan Bang Fusen tadi, dalam kehidupan nyata sebagai dokter gigi dimanapun kita berada melalui karya kita untuk bangsa ini. Kita saatnya akan mengumpulkan persembahan. Saya mau membacakan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 21 ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita, Dr. Gigi Yuki Sirait. Mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa, kepadamu, ya Allah Tuhan kami, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah kami datang kepadamu Tuhan menyembah, kami datang kepadamu juga ya Tuhan bersyukur, sebab Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, diberi hormat. Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu baik bagi kami tiap-tiap hari. Engkau bukan hanya memberikan keselamatan kepada kami ya Tuhan, tapi Engkau memberikan jaminan, bimbingan kepada kami tiap-tiap hari untuk hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak terang ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kami bisa bertemu di dalam ibadah alumni FKG USU. Tuhan juga yang melayani kami melalui sharing firman dari Dr. Fusen ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah Allah, Tuhan kami, yang berotoritas penuh atas kehidupan kami, bangsa kami, negara kami, dan keseluruhan hidup kami ya Tuhan. Benarlah Engkau Allah yang layak untuk kami layani dengan segenap hati kami ya Tuhan.
Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersekutu di dalam doa kami menaikkan kerinduan kami bagi bangsa kami Indonesia. Kami berterima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami. Negara kami ini ya Tuhan, negara yang penuh dengan kelimpahan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya tidak satu kebetulan ya Tuhan, kami ada di bangsa kami ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah pusat ya Tuhan, bahkan juga pemerintah daerah, semua jajaran pemerintahan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau jadikan mereka alat perpanjangan tangan-Mu untuk bisa memimpin negara kami, memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ada begitu banyak ya Tuhan masalah yang dialami oleh bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami mau percayakan kepadamu, Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, agar bisa memimpin kami, mengarahkan kami ya Tuhan, dan memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakat ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Allah, di masa-masa yang sulit ini, masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami saling peduli satu dengan yang lainnya ya Allah. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois ya Tuhan. Biarlah kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau kasihi, juga boleh menyalurkan kasih kepada sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami egois hanya memikirkan diri kami sendiri, dan juga ya Tuhan, tidak tekun berdoa kepadamu, tidak tekun mendoakan para pemimpin kami, pemerintah kami, dan tidak juga peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Kami yang mungkin masih sering ya Tuhan memandang orang lain rendah, tidak layak untuk dipedulikan ya Tuhan, ampunilah kami ya Allah. Malam hari ini ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya hati kami dipenuhi dengan kasih yang daripada Allah, sehingga kami tahu ya Tuhan, untuk memperhatikan sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam bangsa kami ini ada dalam pandangan-Mu, dan Engkau pun sedang bekerja bagi kami saat ini. Kiranya ya Tuhan, di masa-masa ini, tujuan pemerintahan kami pun tercapai ya Tuhan, bebas dari korupsi, nepotisme, juga ya Tuhan, negara kesatuan kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan tidak terpecah belah ya Allah. Kiranya Engkau yang menyatukan kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat untuk para pemimpin gereja kami, bahkan semua umat-Mu ya Tuhan, agar mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kiranya ya Tuhan di masa-masa pandemi juga yang benar di mata Tuhan, yang juga boleh memberkati banyak orang. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap keluarga Tuhan, keluarga yang sudah Engkau menangkan. Kiranya juga Engkau yang menolong agar boleh melayani keluarga yang lain ya Tuhan. Agar Engkau pakai menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk melayani keluarga yang lain yang membutuhkan uluran tangan ya Allah. Kami percaya Tuhan, persekutuan alumni FKG juga adalah satu alatnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan yang baik di masa pandemi ini. Jika Engkau ya Tuhan melihat baik bagi kami untuk melakukan suatu hal bersama-sama di masa-masa pandemi ini, nyatakanlah bagi kami ya Tuhan. Dan jadikanlah kami taat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini pun kami berdoa ya Allah, untuk para medis, tenaga kesehatan yang berjuang ya Tuhan, di dalam menangani pasien-pasien COVID.
Tuhan berilah kekuatan dan kesehatan. Engkaulah yang memberkati keluarga mereka, keluarga kami Tuhan, yang berjuang di masa-masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pasien yang sedang berjuang untuk hidup, ya Allah. Kami percaya Engkau tidak hanya bisa memberikan nafas hidup di dunia ini, tapi Engkau juga bisa memberikan hidup yang kekal, ya Tuhan, di surga. Kiranya, ya Allah, setiap pasien-pasien Engkau berikan harapan, ya Allah. Kiranya mereka terus bisa berharap dan berdoa kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, untuk alumni kami yang juga sedang terkena COVID, untuk Kak Julia, Tuhan, yang sedang isoman, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, agar bisa pulih dengan sempurna, ya Tuhan, dan bisa kembali bersuka cita bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk teman kami Rika, yang juga sedang isoman dan dalam kondisi yang sedang hamil, ya Tuhan. Engkau yang memberkati, ya Allah, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang berbelas kasihan, ya Tuhan, agar Rika pun dapat sembuh, beroleh pemulihan yang sempurna daripadamu. Dan kami juga berdoa untuk Bang Karyaman, ya Tuhan, yang sedang isoman juga, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang memberikan kegirangan, karena kami percaya, Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk setiap orang yang sakit, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan anak Bang Karyaman yang baru saja operasi, ya Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu yang menolong keluarga Bang Karyaman, ya Tuhan. Terima kasih, ya Allah kami. Kami saat ini juga, Tuhan, berdoa untuk persatuan alumni FKG USU, khususnya, ya Tuhan, yang Tuhan telah layani semasa mahasiswa. Kiranya Engkau berkati dimanapun alumni berada, ya Allah, apapun yang sedang dikerjakan, perjuangan dan pergumulan apa yang dirasakan, ya Tuhan, kiranya Engkau tolong, agar boleh tetap berada dalam garis perjuangan yang sama, yaitu melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau yang menolong kami untuk bisa merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi boleh Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami tetap taat, ya Tuhan, menjalani panggilan kami sebagai alumni yang telah menikmati kasih-Mu, ya Tuhan, yang telah Engkau berikan rahmat, Engkau berikan kelahiran baru, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk menilik hati dan pikiran kami, untuk kembali lagi mengevaluasi diri kami. Sudah sejauh mana, ya Tuhan, kami mengikut Engkau dan memberikan diri kami melayani di bangsa kami Indonesia. Jika Tuhan mendapati, ya Tuhan, ada banyak hal dalam diri kami yang masih harus kami perbaiki, kiranya, ya Allah, Engkau menolong kami juga untuk boleh taat mengerjakan bagian kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk abang pembicara kami, Dr. Fusan, ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati kehidupannya, pelayanannya, Engkau tambah-tambahkan, ya Tuhan, yang dia perlukan di dalam melayani Tuhan, agar semakin banyak orang-orang yang terberkati, jiwa-jiwa yang diberkati, ya Tuhan, melalui pelayanannya. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami sampaikan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berada di berbagai tempat di Indonesia saat ini. Setelah kita alumni, kita diutus untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dalam Yeremia 29 ayat 7, Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu People Need the Lord, dan di akhir lagu kami mengundang Bang Fusan untuk menutup ibadah kita di dalam doa.
las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar, pues tienen que saber. People need the Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang boleh kami alami di malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh sertai setiap-tiap dari kami untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan, baik sebagai dokter gigi yang melayani pasien secara langsung, baik Tuhan yang percayakan pendidikan lanjut untuk kami, baik kami yang Tuhan percayakan sebagai dosen atau akademisi, juga bagi teman-teman yang bergerak sebagai peneliti maupun bergerak di kesehatan masyarakat atau mengambil kebijakan, juga sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk panggilan-panggilan khusus lainnya. Tuhan yang boleh sertai tiap-tiap dari kami, supaya kami boleh menjalankan setiap panggilan Tuhan dengan taat, membawa shalom atau damai dan sejahtera, pertumbuhan bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi instansi tempat kami bekerja, dan juga bagi gereja kami, serta bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang bekerja melalui tiap-tiap dari kami yang Tuhan panggil dan Tuhan percayakan tanggung jawab tersebut. Kami juga mau menyerahkan dan mengarahkan hati kami pada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penebusan Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, damai, dan sejahtera dari Roh Kudus boleh menyertai kami semua untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, bersyukur, dan bersekutu. Amin. Amin. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Boleh dibuka videonya. Raf, boleh tag foto kita. Oke, Kak. Cuma ada satu halaman. Oke, masih ada yang matiin kamera. Oke. 1, 2, 3. Sudah, Kak? Thank you ya.